Pesawat lepas landas di pagi hari, terbang mulus menuju destinasi. Podcast Airport kembali hadir menemani, mengupas cerita penuh inspirasi. Halo Sobat Airman, saat ini bersama saya Ayu Hoirunisa sebagai podcaster baru di Politeknik Penerbangan Palembang. Pada episode kali ini kita akan membahas kabar membanggakan dari Taruna dan Taruni Politeknik Penerbangan Palembang yang berhasil mengharumkan nama kampus di ajang kompetisi public speaking tingkat nasional. Prestasi ini membuktikan bahwa Taruna Poltek Palembang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keterampilan penerbangan, tetapi juga mampu bersaing dalam kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. 3 prestasi berhasil diraih oleh perwakilan Politeknik Penerbangan Palembang, yaitu juara 1 storytelling kategori expert diraih oleh Kade Satyananda Ngura Guntaro. Boleh nih, perkenalan dulu untuk Taruna Muda Kade. Baik, mohon izin. Nama Taruna Muda, Kadek Satyananda Ngura Guntaro dari Prodi PPKP 06 Alpha. Oke, selanjutnya juara 1 Master Ceremony kategori expert diraih oleh Rizky Januardo. Boleh perkenalan dulu nih, Taruna Dewasa. Oke, selamat siang Mbak Ayu. Untuk itu perkenalkan nama saya Rizky Januardo. Saya dari Prodi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara. Oke. Selanjutnya, juara 3 speech kategori novice diraih oleh Cerin Cantika. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Mohon izin Kak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Cerin Cantika dari Prodi Teknologi Rekayasa Bandar Udara 05. Oke. Nah, prestasi ini tentunya bukan hasil yang instan. Di balik piala dan penghargaan yang diterima, terdapat proses panjang berupa latihan, disiplin, dan keberanian untuk terus berkembang. Kita ke Kadek dulu ya. Walau kamu masih taruna muda nih, bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan akademik, ketarunaan, dan persiapan lomba? Siap. Mohon izin Mbak, tentunya kita semua tahu bahwa seorang taruna itu pasti dari awal, dari bangun sampai tidur itu pasti kita semua sudah diatur. Jadi sudah dipastikan bahwa jadwal kita itu sangat padat. Namun saya menerapkan 2 metode. Yang pertama saya menggunakan metode skala prioritas, yang dimana skala prioritas itu adalah kita seperti memberikan persentase lebih besar dari kegiatan A dengan kegiatan B. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan kegiatan B, kita anggap oh kegiatan B ini nggak penting nih gitu. Bukan berarti seperti itu, tapi menganggap bahwa ketika kegiatan B itu bisa dilakukan nanti, saya akan memilih untuk kegiatan A. Dan kegiatan A itu adalah latihan storytellingnya. Ya, kemudian yang kedua itu saya membuat seperti target jadwal. Jadi target jadwal itu adalah saya seperti menjadwalkan hari ini saya harus bisa ini, besok 2 hari lagi dan hari-hari berikutnya itu saya ada goals yang ingin dicapai. Jadi sehingga latihannya tuh terstruktur. Jadi nggak stuck di poin A, di poin B. Jadi saya terus evaluasinya terus-menerus gitu kan. Kalau tadi udah ke taruna muda, sekarang kita ke taruna dewasa ini. Sebagai taruna dewasa yang mau lulus tentunya di tahun ini, apa kemampuan yang Janu gunakan saat lomba juga diterapkan dalam kehidupan taruna? Baik, kalau untuk berbicara soal kemampuan, tentunya itu basic kita itu sendiri dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris juga kita gabungkan dengan skill dari public speaking yang kita punyai, sehingga yang dapat kita terapkan di kampus tercinta kita ini tentunya bagaimana kita itu berkomunikasi sesama, baik itu sesama taruna maupun sesama pegawai. Dan juga dengan adanya basic bahasa Inggris yang saya miliki dan juga teman-teman yang lain, tentunya hal ini sebagai media pembelajaran bersama, bagaimana kita menggunakan percakapan bahasa Inggris yang simple namun tetap kita konsisten dalam menggunakannya. Dan untuk posisi saya sekarang yang sebagai tingkat akhir, tentunya itu menjadi salah satu pressure karena saya harus bagaimana bisa membagi waktu dan juga bagaimana saya memprioritaskan terhadap kelulusan saya nanti, karena kan saya juga berbarengan dengan menyusun tugas akhir. Namun salah satunya saya terpacu terhadap beberapa rekan saya dari kampus lain, di mana walaupun mereka tetap di tingkat akhir, mereka tetap berkreasi dengan membentuk prestasi yang mereka miliki. Tentunya itu yang menjadi dasar saya dan bagaimana saya memanage waktu itu dengan baik.
keren sekali ya. Selanjutnya kita ke Cherin. Saat ini nama Cherin diumumkan sebagai juara 3. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Cherin? Jujur sebenarnya pas dapat pengumuman juara itu sebenarnya Karen tuh ngerasa kayak, oh ternyata bisa juga ya bawa medali pulang. Padahal itu Karen tuh ngerasa kayak Karen tuh belum bisa memberikan yang terbaik. Cuman puji Tuhannya bisa membawa medali pulang ke kampus. Terus juga ini pertama kalinya saya mengikuti lomba speech karena sebelum-sebelumnya Karen itu lombanya storytelling. Jadi ini sebuah pengalaman baru buat Karen. Jadi sebenarnya perasaannya itu campur aduk antara senang dan shock sih, Kak. Oke. Selanjutnya ini, seberapa besar peran dosen, instruktur, dan pihak kampus itu dalam mendukung persiapan kalian? Boleh Mulai dari kita siapa? ke, iya, Oh, Taruna saya dulu ya. Dewasa dulu ya. Baik, Silakan. kalau untuk saya sendiri tentunya semua dosen, stakeholder maupun dosen instruktur di sini support terhadap kegiatan positif yang kita sebagai Taruna kerjakan secara tentu, apalagi membawa nama kampus keluar. Nah, di sisi lain saya sendiri sebagai tingkat akhir menjadi dilema. Tentunya saya mengikuti lomba ini bukan hanya sekedar berdasarkan ego yang saya miliki, namun juga tetap berkonsultasi terhadap dosen di kelas, bertanya bagaimana kalau saya ikut lomba ini, apakah akan ada dampak nantinya di tugas akhir. Namun karena melihat jenjang waktu yang cukup, masih ada kesempatan waktu, dan juga beberapa pengalaman lomba sebelumnya saya ikuti, tentunya saya mengambil challenge ini. Dan ya, untuk master ceremony ini Mbak Ayu salah satu lomba pertama saya di bidang MC, dan ya alhamdulillah bisa memberikan hasilan terbaik bagi kampus yang kita cintai ini. Oke, selanjutnya boleh ke Taruna Muda. Baik, mohon izin Mbak. Kalau menurut saya dari dosen, instruktur maupun yang lainnya itu dukungan yang diberikan itu bukan hanya dari segi akademik aja kan, tapi yang paling penting adalah dari segi mental. Walaupun ada beberapa kalimat kayak semangat ya, bisa kok, ya. Semangat ya dek, semangat ya adek. Walaupun hanya satu kalimat seperti itu benar-benar memberikan impact yang baik kepada diri saya sendiri kak. Apalagi saat saya Astungkara gitu ya mendapatkan juara, itu juga banyak dari teman-teman, dari dosen itu mengucapkan selamat, walaupun dia juga cuma selamat ya kadek, tapi kalimat itu yang memberikan saya seperti gairah untuk apa namanya lebih improvisasi lagi ke depannya, pengen ikut lagi lomba. Kemudian juga dari admin prodi, dari dosen juga beberapa dosen khususnya Sir Iwan sebagai dosen bahasa Inggris di kelas saya itu juga terus melatih saya dalam hal ini. Jadi saya di sini benar-benar merasa bahwa saya tidak sendirian, tapi ada banyak sekali pihak, bahkan seluruh sivitas akademika di Politeknik Penerbangan Palembang ini itu benar-benar membantu saya sampai di titik ini. Jadi saya tidak sendirian di sini. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita ke Taruna Remaja nih, Cherin. Baik. Bagaimana? Sebenarnya yang dibilang sama Bang Janu sama Kak Adek itu benar, Kak. Karen juga sebelumnya sempat down. Karen berkonsultasi kepada pengasuh, gimana ya, ikut aja nggak ya lombanya? Soalnya ini kan pertama kali lomba buat di luar kota. Sedangkan di dalam kota selama Karen kuliah ini belum pernah. Jadi Karen kemarin kayak sempat down. Jadi berkonsultasi akhirnya kayak disemangatin, kamu bisa kok, kami percaya sama kemampuan Karen. Akhirnya Karen pun terbuka pikirannya, oh iya ya, mereka aja percaya sama Karen, masa Karen nggak percaya sama diri sendiri. Juga kami berterima kasih banyak kepada Sir Iwan yang setiap hari membimbing kami dan membina kami, dan setiap hari bantu cross check apa-apa saja yang sudah kami pelajari. Luar biasa. Terima kasih atas inspirasi dan cerita yang telah dibagikan. Terakhir nih, jika harus menggambarkan pengalaman meraih prestasi ini dalam satu kalimat, apa yang akan kalian sampaikan? Boleh ke Taruna Dewasa terlebih dahulu. Apa ya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan perjalanan ini mungkin luar biasa, karena banyak ups and down, apalagi udah tahun keempat saya di sini, banyak suka duka. Itu sih kalau dari saya.
karena juga mau hampir lulus juga di tahun Bener. ini ya. Jadi anggaplah meninggalkan pengalaman terakhir. Sebagai penutupan yang manis Iya, untuk kampus penutupan kita. manis. Oh, keren sekali. Selanjutnya boleh ke Taruna Muda. Baik Mbak, mungkin ini nggak satu kalimat Mbak ya, mungkin Boleh. beberapa kalimat. Eh, Kalau dari saya itu mungkin pesan juga ya kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya. Jadi kalimat itu adalah bertarung sekuat tenaga aja, karena lawan yang sebenarnya kita ingin kalahkan itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Betul. Jadi sama seperti struggle saya kemarin itu, sempat ngedown melihat para peserta yang lain tuh udah ada yang expert, udah ada yang sering ikut lomba. Jadi melawan rasa takut, melawan pikiran diri sendiri tuh susah. Jadi kalau satu kalimatnya itu mungkin semangat, Semangat ya. semangat terus ya lawan diri sendiri. Oke, keren sekali. Selanjutnya boleh ke Taruna Remaja. Kalau dari Karen mungkin ini kalimat yang ada di kampus kita yaitu never stop learning because life never stop teaching. Jadi kita jangan takut buat belajar hal baru karena disitulah kita bisa mendapatkan pengalaman yang baru, Kak. Oke, keren sekali. Sekali lagi selamat kepada Kade Satyananda Nguraguntaro, Rizky Januardo, dan Cerin Cantika atas prestasi yang telah diraih. Terima kasih juga telah membawa nama baik Politeknik Penerbangan Palembang yang ke tingkat lebih tinggi. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh taruna dan taruni untuk terus berkarya, berinspirasi, dan tentunya berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan seluruh airman yang sudah mendengarkan, jangan lupa like, follow, dan share Airport Poltek Bank Palembang ini supaya semakin banyak generasi muda yang terinspirasi. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di Airport episode berikutnya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon kelapa. Teruslah berani mengukir prestasi, karena mimpi besar dimulai dari langkah pertama. See you di episode berikutnya. Bye-bye!